Juli 2016, faksi-faksi dalam militer Turki mencoba melakukan kudeta untuk menyingkirkan Presiden petahana Recep Tayyip Erdogan. Tank dan tentara memenuhi jalanan. Jet tempur terbang di atas kepala dan kota jatuh ke dalam kekacauan. Namun, Erdogan melawan. Ia melakukan panggilan FaceTime ke sebuah stasiun TV dari sebuah resor liburan dan berseru, tidak ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan rakyat. Seruan ini menggerakkan ribuan warga Turki biasa untuk turun ke jalan memprotes pengambil alihan militer. Dalam waktu 1 hari, Erdogan kembali ke Istanbul dan kudeta itu berhasil digagalkan. Majulah ke hari ini dan orang-orang kembali turun ke jalan memprotes demi demokrasi. Namun, kali ini sang pahlawan adalah Ekrem İmamoğlu, wali kota Istanbul. İmamoğlu, bintang yang sedang naik daun dan ancaman politik bagi Erdogan, dijatuhi hukuman 20 bulan penjara dan menghadapi tuduhan korupsi serta membantu kelompok teror. Berita ini membuat pasar keuangan Turki anjlok. Sementara polisi merespons demonstrasi dengan gas air mata dan peluru karet, menahan hampir 1.900 demonstran. Ketika Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Turki pada tahun 1923, visinya adalah sebuah negara modern, sekuler, dan demokratis yang menolak masa lalu Ottoman. Namun, kini Erdogan tampaknya sedang menggambar jalur baru. Karismatik namun memecah belah, ia telah mendominasi politik Turki sejak 2003. Didukung oleh basis setia kaum konservatif kelas pekerja. Para pengkritiknya percaya bahwa ia menghancurkan perekonomian dan membawa Turki menjauh dari demokrasi sekuler menuju otokrasi religius. Inilah Erdogan, Sultan baru. Untuk memahami agenda provokatif Erdogan, kita perlu memahami kebangkitannya ke tampuk kekuasaan. Erdogan lahir dari keluarga kelas pekerja yang konservatif pada tahun 1954 dan bersekolah di sekolah menengah agama di Istanbul. Setelah lulus, ia hampir langsung terjun ke dunia politik, bergabung dengan beberapa partai Islamis, dan pertama kali masuk parlemen pada tahun 1986 sebagai perwakilan dari sebuah distrik di Istanbul. Terobosan besarnya datang pada tahun 1994. Ketika ia mengejutkan elit politik dengan memenangkan pemilihan wali kota Istanbul. Selama masa jabatannya selama 4 tahun, ia umumnya dipandang sebagai wali kota yang efektif. Lalu datanglah tahun 1999. Ia dipenjara karena membacakan sebuah puisi Islam dalam sebuah rapat umum. Tahun 1997, sebuah pelanggaran terhadap aturan Turki tentang agama dan kehidupan publik. Pada tahun 1999, ia masuk penjara dan dalam prosesnya menjadi martir hidup bagi kaum konservatif Turki. Ia bahkan merilis sebuah album puisi yang menjadi buku terlaris di negara itu. Dengan angin yang berpihak padanya, ia kemudian mendirikan partai politiknya. Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP pada tahun 2001. Partai ini tidak terlalu Islamis, melainkan berusaha menarik basis kelas pekerja yang luas dan konservatif secara sosial. Strategi ini membuahkan hasil besar. AKP meraih kemenangan telak pada tahun 2002. Mereka menang lagi dengan nyaman pada tahun 2007 dan meningkatkan perolehan suara mereka lebih jauh dalam pemilihan umum 2011. Dan pada tahun 2014, setelah 11 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri, Erdogan mencalonkan diri sebagai Presiden pertama Turki yang dipilih secara langsung dan memenangkan masa jabatan 5 tahunnya dengan 51,8% suara. Erdogan berada di puncak kejayaan berkat pertumbuhan ekonomi yang kuat yang secara signifikan menguntungkan basis kelas pekerjanya. Tingkat kemiskinan Turki turun dari 42% pada tahun 2003 menjadi sekitar 14% pada tahun 2013, sementara PDB per kapita melonjak dan ketimpangan menurun. Namun terlepas dari keberhasilannya, ia telah membuat musuh. Upaya kudeta 2016 membuat Erdogan menjadi paranoid. Penangkapan massal menyusul dengan pemerintah mengklaim bahwa kudeta itu direncanakan dari luar negeri oleh mantan sekutunya Fethullah Gulen, seorang pengkhotbah karismatik yang memimpin sebuah gerakan Islam berpengaruh dari pengasingan di Amerika. Para pendukung Gulen disingkirkan secara agresif dari pemerintahan. Sejak saat itu, Erdogan secara progresif memusatkan kekuasaan di sekitar kepresidenan dengan referendum pada tahun 2017 yang mengubah negara menjadi sistem presidensial. Ia melampaui lorong-lorong kantor publik dan menekan kritik media. Turki kini sejajar dengan negara-negara seperti Belarus dan Myanmar dalam hal perlakuan terburuk terhadap jurnalis. Negara ini terjun bebas dalam peringkat global supremasi hukum, kini berada di posisi 117 dunia,
bahkan di bawah Rusia. Namun, dominasi Erdogan atas politik Turki tidaklah mutlak, dan negara ini masih memiliki proses demokrasi yang setengah berfungsi. Ia dipaksa ke putaran kedua dalam pemilu 2023 seiring meningkatnya kemarahan publik terhadap ekonomi. Namun pada akhirnya tetap menang. Ia kini akan berkuasa hingga 2028. Penangkapan Ekrem İmamoğlu pada Maret 2025 dengan dasar yang meragukan dipandang oleh banyak orang sebagai langkah terbaru dalam kemunduran demokrasi ini dan langkah paling berani Erdogan sejauh ini untuk membungkam oposisi politik. Pelajaran dari kisah Erdogan, ia adalah seorang penyintas populis, menampilkan dirinya sebagai suara mayoritas konservatif melawan elit liberal. Di kotak suara, ia hampir tak terkalahkan. Namun secara politik, apakah ia benar-benar berhasil? Meskipun Erdogan mungkin seorang populis, langkah-langkah ekonominya belakangan ini tidak populer. Kebijakan yang tidak menentu dan pelemahan institusi sosial telah membawa negara ke dalam krisis penuh yang baru mulai pulih. Jika Anda ingin melihat satu statistik yang menangkap kinerja ekonomi Turki di bawah Erdogan, lihat nilai lira. Pada tahun 2015, 1 tahun setelah Erdogan menjadi presiden, $1 Amerika Serikat setara dengan sekitar 3 lira Turki. Majukan ke hari ini dan $1 Amerika Serikat memberi Anda tidak kurang dari 41 lira Turki. Namun, bagaimana Turki sampai di sini? Turki telah lama menjadi ekonomi dengan konsumsi tinggi dan tabungan rendah yang menghabiskan banyak untuk impor dan membiayainya dengan pinjaman luar negeri. 2 poin menonjol. Pertama, Turki memiliki defisit transaksi berjalan yang besar dan persisten, yang berarti secara konsisten mengimpor lebih banyak daripada mengekspor. Meskipun jumlah pastinya berfluktuasi dari tahun ke tahun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat apa yang mendorongnya. Turki adalah pengimpor bersih besar dari 2 jenis komoditas. Emas yang digunakan rumah tangga sebagai penyimpan nilai dan energi, sebagian besar berupa minyak dan gas dari Rusia, Azerbaijan, dan negara-negara lain di kawasan tersebut. Menurut data Kementerian Keuangan, impor energi bersih pada tahun 2024 mencapai $49 miliar, sementara impor emas bersih mencapai $13 miliar. Defisit transaksi berjalan ini tidak hanya berarti Turki mengimpor lebih banyak daripada mengekspor. Ini juga secara logis berarti Turki mengonsumsi lebih banyak daripada yang diproduksinya. Jika mengonsumsi lebih banyak daripada memproduksi, maka harus dibiayai dengan suatu cara. Dan ini dilakukan melalui pinjaman luar negeri. Dan inilah inti dari model ekonomi Erdogan. Utang luar negeri Turki meningkat secara stabil selama masa jabatannya, naik dari 35% PDB pada tahun 2005 menjadi lebih dari 55% pada tahun 2019. Tepat sebelum pandemi. Tingkat pinjaman luar negerinya saat ini secara garis besar mirip dengan Argentina, yang telah lama dianggap sebagai studi kasus tentang bagaimana tidak mengelola ekonomi. Namun disinilah menjadi sedikit lebih rumit. Pemerintah Turki menjalankan defisit anggaran yang cukup besar, tetapi pinjaman pemerintah hanya menyumbang sekitar 23% dari total utang luar negeri negara tersebut. Sebaliknya, pinjaman luar negeri Turki datang melalui bank-bank lokal, yang meminjam dalam dolar atau euro lalu menukarnya ke lira dan menyalurkannya sebagai kredit domestik. Sebanyak 46% dari pertumbuhan utang luar negeri sejak 2005 berasal dari pinjaman sektor swasta dan bank milik negara, dan 33% lainnya dari pinjaman sektor swasta non-bank. Secara bersama-sama, kini mereka menyumbang hampir 70% dari utang luar negeri Turki. Bank-bank menyalurkan uang ini ke dalam perekonomian yang memicu lonjakan belanja, khususnya pada properti dan infrastruktur. Dan untuk sementara waktu, hal ini berjalan cukup baik bagi pemerintah Erdogan. Ledakan utang memberi dorongan besar bagi ekonomi Turki. PDB real Turki tumbuh rata-rata 5,8% dari 2003 hingga 2017, melampaui Eropa berkembang dan jauh lebih baik daripada zona euro yang lesu di 1,1%. Namun, pertumbuhan yang didorong utang luar negeri seperti ini tidak berkelanjutan. Untuk terus meminjam pada tingkat setinggi itu, sebuah negara harus memastikan investor asing tetap bersedia membiayai kesenjangan tersebut. Dan kedua, negara itu harus menjaga nilai mata uangnya agar utang berdenominasi mata uang asing tetap dapat dikelola. Erdogan kehilangan keduanya. Segalanya mulai terurai pada tahun 2018 ketika investor asing yang telah membiayai model pertumbuhannya mulai ragu. Tingkat pinjaman luar negeri yang lebih tinggi dan inflasi yang meningkat akibat belanja berbasis kredit membuat mereka mempertanyakan
apakah peminjam Turki mampu melunasi utang mereka, dan apakah bank sentral memiliki cadangan devisa yang cukup untuk menjaga nilai lira. Hilangnya kepercayaan ini memulai siklus yang ganas. Lira kehilangan 40% nilainya terhadap dolar Amerika pada tahun 2018, sementara inflasi memuncak di 25% dan pertumbuhan ekonomi terhenti. Bank sentral terpaksa menguras cadangan devisanya untuk mencoba menghentikan lira jatuh lebih jauh. Ekonomi Erdogan keluar dari jalur. Namun alih-alih mengerem, ia justru menginjak pedal gas. Ekonomi 101 mengatakan bahwa ketika menghadapi mata uang yang melemah dan inflasi tinggi, bank sentral harus menaikkan suku bunga. Namun Erdogan tidak setuju. Bahkan, ia terkenal berargumen sebaliknya dengan mengklaim bahwa pemotongan suku bunga justru menurunkan inflasi. Ketika inflasi terus melonjak setelah krisis dimulai pada 2018, Erdogan tidak bergeming. Keadaan semakin memburuk. Pertumbuhan ekonomi melambat tajam dan pengangguran melonjak ke 13,7%. Grafik ini melacak inflasi dibandingkan dengan suku bunga kebijakan Bank Sentral Turki sendiri. Pada awal 2022, inflasi inti telah mencapai 72%. Namun, ia menolak mengizinkan kenaikan suku bunga yang signifikan untuk mencoba mengendalikan situasi. Pandangannya yang tidak lazim membawanya ke konflik langsung dengan Bank Sentral Turki, yang mengakibatkan ia memecat 4 gubernur bank antara 2019 dan 2023. Baru setelah pemilu 2023, ia mulai menerima kenyataan dan mengizinkan suku bunga naik. Sejak saat itu, inflasi mulai turun secara bertahap dan pinjaman luar negeri sedikit dikurangi. Namun, jalan menuju pemulihan terasa menyakitkan. IMF memperkirakan ekonomi Turki akan tumbuh sebesar 2,7% tahun ini, dibandingkan dengan rata-rata global 4,1% untuk ekonomi berkembang dan berkembang. Namun, masalahnya bukan hanya kebijakan moneter Erdogan yang gila atau dukungan jangka pendeknya terhadap pertumbuhan berbasis utang. Kerusakan yang ia lakukan terhadap independensi lembaga-lembaga kunci seperti bank sentral dan supremasi hukumlah yang membuat investor Turki dan asing sama-sama menarik modal mereka keluar dari negara itu. Dan itulah sebabnya pasar bereaksi sangat buruk terhadap penangkapan Imamoglu, karena hal itu dengan jelas menunjukkan bahwa Erdogan sedang membongkar institusi yang dibutuhkan negara untuk kesuksesan ekonomi jangka panjang. Orang Turki mungkin masih memilihnya, tetapi kebenarannya sederhana. Ia membuat negara itu semakin miskin. Di luar ekonomi, Erdogan juga berusaha membentuk kembali masyarakat Turki agar menjadi lebih religius. Republik Turki modern didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923 berdasarkan prinsip sekularisme, pemisahan agama dan negara, serta pengecualian kode-kode agama dari sistem hukum negara. Meskipun Turki secara konstitusional tetap sekuler, perbedaan ini semakin kabur di bawah Erdogan. Partainya, AKP, meraih mayoritas elektoral besar dari segmen masyarakat berpendapatan rendah yang konservatif secara sosial. Strategi politiknya bersifat populis, menarik kontras antara populasi Turki Muslim dan elit sekuler yang dianggap tidak selaras dengan tradisi mayoritas. Ini terlihat dalam retorikanya. Pada tahun 2014, ia memicu kemarahan dalam sebuah pertemuan puncak di Istanbul dengan mengatakan bahwa Islam telah mendefinisikan posisi perempuan dalam masyarakat sebagai ibu. Ia juga berulang kali mengkritik kelompok aktivis LGBT sebagai perusak nilai-nilai nasional dan spiritual negara. Meskipun homoseksualitas sebenarnya legal di negara tersebut, ini bukan hanya pidato, tetapi juga terlihat dalam upayanya untuk mengikis kembali undang-undang yang dirancang untuk menjaga agama tetap di luar kehidupan publik di Turki. Pada tahun 2013, ia mencabut pembatasan pakaian religius, terutama jilbab perempuan, di institusi publik Turki seperti militer dan sekolah. Ia memperketat konsumsi alkohol, secara langsung melarang penjualan alkohol untuk sementara waktu selama pandemi. Dan baru-baru ini mewajibkan produsen untuk memasang jaminan hingga 50 juta lira, sekitar 1,7 juta dolar Amerika Serikat saat itu, untuk memproduksi alkohol. Ia bahkan mencoba membenarkan pandangan tidak lazimnya tentang suku bunga yang telah kita sebutkan sebelumnya dengan mengatakan bahwa suku bunga tinggi tidak islami. Namun mungkin gambaran paling jelas tentang visi Islam Erdogan terlihat dalam pendidikan. Erdogan bertekad menciptakan apa yang ia sebut sebagai generasi saleh. Untuk melakukan ini, ia berupaya memperluas secara dramatis jaringan sekolah yang didanai pemerintah yang disebut Sekolah Imam Khatib. Sekolah-sekolah ini menawarkan kurikulum campuran antara mata pelajaran standar seperti matematika dan sains serta pendidikan agama.
yang dapat mencakup bahasa Arab, jurisprudensi Islam, dan studi Al-Quran. Pada tahun 2002, ketika AKP pertama kali berkuasa, terdapat sekitar 450 sekolah semacam ini di seluruh negeri. Pada akhir 2023, jumlah ini melonjak menjadi sekitar 1.700 dengan peningkatan jumlah siswa 6 kali lipat. Sekolah-sekolah ini menerima porsi pendanaan pemerintah yang tidak proporsional. Menurut penyelidikan Reuters tahun 2018, sekolah-sekolah ini menyumbang 23% dari belanja sekolah menengah pemerintah, meskipun hanya mewakili 11% dari jumlah siswa di negara tersebut. Dan ini diperkirakan akan berlanjut. Menurut ABC Gazetesi, sebuah media Turki, belanja pemerintah untuk sekolah Imam Hatip pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh 51% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total pendanaan antara sekarang hingga 2027 mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang, Anda bisa berargumen bahwa semua ini masuk akal jika agenda Islam konservatifnya mencerminkan keinginan mayoritas besar warga Turki. Namun inilah masalahnya. Tingkat religiositas di Turki justru menurun selama masa jabatannya, dan menurut jajak pendapat, kurang dari setengah populasi yang menganggap dirinya religius. Menurut jajak pendapat oleh lembaga riset Konda, proporsi warga Turki yang mengidentifikasi diri sebagai religius turun dari 55% pada tahun 2008 menjadi 46% pada tahun 2025. Dan dalam jajak pendapat lain oleh Pew Research, 74% warga Turki mengatakan bahwa hukum tidak seharusnya secara ketat mengikuti Al-Quran. Jadi meskipun penyisipan kembali agama ke dalam kehidupan publik oleh Erdogan jelas menyenangkan sebagian warga Turki, ia jelas belum menciptakan konsensus nasional baru mengenai isu ini. Alasan Erdogan banyak dibicarakan di luar negeri bukan hanya karena agenda domestiknya yang kontroversial. Ini juga karena kebijakan luar negerinya yang tegas. Turki berada dalam posisi yang unik, baik secara geografis maupun politik. Turki adalah anggota NATO dan ingin menjadi bagian dari Uni Eropa. Namun, Erdogan terus-menerus menyalahkan Barat atas masalah Turki dan memiliki hubungan kuat dengan Rusia. Isu kebijakan luar negeri yang paling menentukan bagi Erdogan adalah konflik di perbatasan selatannya di Suriah, yang berputar menjadi perang saudara setelah Arab Spring 2011. Sebagai presiden, Erdogan sangat mendukung pemberontak Suriah dalam perjuangan mereka untuk menyingkirkan Bashar al-Assad. Mereka menyediakan senjata dan pendanaan bagi kelompok oposisi Suriah dan meluncurkan beberapa operasi militer ke wilayah timur Laut Suriah, meskipun menuai kemarahan dari anggota NATO lainnya. Hal ini menjadi krusial, karena ketika Assad akhirnya jatuh pada tahun 2024, Turki muncul sebagai salah satu penentu kekuatan utama di negara tersebut. Sejak berkuasa pada Desember 2024, pemimpin baru Suriah Ahmed al-Shara telah melakukan 3 kunjungan ke Turki, lebih banyak daripada ke negara lain manapun. Ankara telah menandatangani fakta dukungan pertahanan dengan pemerintahan baru, memperkuat pengaruhnya atas Damaskus. Namun Erdogan tidak hanya tertarik untuk menyingkirkan Assad. Konflik Suriah penting untuk 2 isu kunci lainnya. Pertama, runtuhnya Suriah ke dalam kekerasan memicu eksodus pengungsi yang sebagian besar harus melewati Turki untuk mencapai Eropa. Pada puncaknya pada tahun 2021, Turki menampung lebih dari 3,8 juta pengungsi Suriah dan secara umum memperlakukan mereka dengan baik. Turki membangun kamp-kamp yang lengkap dan memberi mereka akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, isu ini memberi Erdogan daya tawar yang signifikan atas Uni Eropa, yang sangat ingin mencegah masuknya pengungsi dalam jumlah besar dan harus bekerja sama dengan Turki untuk mencapai hal ini. Erdogan menggunakan hal ini untuk mengekstraksi konsesi besar dari UE, termasuk 10 miliar euro pendanaan untuk pengungsi dan akses bebas visa bagi warga Turki ke Eropa. Kedua, krisis Suriah memungkinkan Erdogan mengejar tujuan domestiknya untuk memberantas gerakan separatis Kurdi, seperti Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, yang telah lama berperang melawan pemerintah Turki dari Suriah dan Irak dengan harapan mendirikan negara Kurdi terpisah. Pasukan Turki membombardir lokasi PKK di Irak Utara dan Suriah, dan mengklaim telah menetralisir hampir 40.000 pejuang PKK selama kampanye 10 tahunnya. Erdogan kini tampaknya telah memenangkan pertempuran ini. Pada Mei tahun ini, PKK mengumumkan bahwa mereka akan membubarkan diri dan meletakkan senjata setelah pembicaraan di balik layar antara Ankara dan pimpinan organisasi yang dipenjara, menciptakan harapan akan berakhirnya konflik panjang tersebut. Suriah adalah mikrokosmos dari poin yang lebih luas. Erdogan jauh lebih bersedia melemparkan bobot Turki di panggung internasional, dan ia berhasil melakukannya. Entah para pemimpin di NATO, Brussel, atau Timur Tengah menyukainya atau tidak, Turki kini memiliki kursi penting di meja perundingan.
Erdogan memiliki karir yang penuh warna, dari anak kelas pekerja menjadi wali kota, dan dari tahanan menjadi presiden. Ia telah membawa negara ini ke dalam krisis ekonomi, mengikis demokrasi dan warisan sekulernya, dan pada saat yang sama mengubahnya menjadi pemain utama di panggung dunia. Ia melakukan ini sebagai pemimpin populis yang memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap elit yang dianggap tidak peka. Namun dengan jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 67% warga Turki kini menginginkan akhir dari era Erdogan, peran-peran itu mungkin sedang berbalik. Kebangkitan Erdogan ke tampuk kekuasaan dimeteraikan ketika ia dipenjara sebagai wali kota Istanbul yang karismatik, yang berdiri melawan pemerintahan yang tidak populer. Dan kini, dalam upayanya menyingkirkan rival utamanya, Ekrem İmamoğlu, ia telah memenjarakan wali kota Istanbul yang karismatik lainnya, yang berdiri melawan pemerintahan yang tidak populer. Saat memikirkan masa depan, Erdogan seharusnya melihat ke masa lalunya sendiri. Dan seperti biasa, jika kamu menikmati pembahasan ini, subscribe adalah cara paling sederhana untuk mendukung channel ini.